Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, bil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minhu, bab menerangkan tentang pembahasan lanjutan dari pembahasan bab yang sebelumnya. Wa ma yuqalu 'inda dukhulil maqabiri, dan menerangkan tentang apa-apa yang dibaca ketika memasuki area pemakaman atau pekuburan. Wa jawazil buka'i indaha, dan bolehnya menangis ketika berada di sisi kubur. Jadi ini bab membahas tentang bacaan-bacaan apa saja yang bisa dibaca saat kita ziarah kubur atau masuk wilayah pekuburan. Kemudian yang kedua, ini juga membahas tentang bolehnya menangis di saat kita berada di kuburan tersebut. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis an Buraidah, dari Buraidah ibni Husayb, dari Buraidah ibn Husayb. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Nahaitukum, aku pernah melarang kalian an ziyaratil qubur, dari ziarah kubur. Maka sekarang fazuruha, ziarah kalian ke kuburan itu. Fa inna fi ziyaratiha, maka sungguhnya di dalam menziarahi kubur itu ada tadhkiratan, peringatan atau pelajaran. Hadisnya sahih riwayat Abi Daud. Jadi Nabi itu pernah melarang kaum muslimin ziarah kubur di awal-awal Islam. Kemudian
Nabi membolehkannya. Dalil yang lebih dulu melarang disusul dengan dalil yang memerintahkan setelahnya, itu masuk dalam bab nasikh mansukh. Jadi ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus. Dalil larangan dihapus dengan dalil perintah untuk ziarah kubur. Jadi ini menunjukkan bahwa ziarah kubur ini diperbolehkan dalam syariat, bahkan disunnahkan kapan kita mau. Kalau qaidahnya berbunyi al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Adanya perintah setelah adanya larangan menunjukkan boleh. Pertanyaannya sekarang begini. Dalil yang mansukh, dalil yang dihapus itu apakah betul-betul sudah tidak berlaku sama sekali, atau masih ada kemungkinan berlaku dikarenakan ada illat atau alasan hukum yang sama? Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dalil yang mansukh itu bisa saja masih tetap berlaku kalau masih ada alasan hukum yang sama. Sependek yang saya pahami, Nabi melarang di awal-awal Islam itu konteksnya adalah saddud dzara'i', mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Karena di awal-awal Islam itu orang itu tidak boleh bersentuhan dengan yang sifatnya agak-agak mistis. Bawaannya pengennya sujud aja. Jadi kalau datang ke kuburan tuh bawaannya pengennya itu ya aneh-aneh gitu loh maksudnya. Nah, karena saat itu mungkin pembelajaran tentang Islam masih belum betul-betul kafa untuk mereka, maka pada awal-awal Islam muncul itu Nabi sempat memang melarang hal itu karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti bagi sebagian orang yang mungkin masih dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan berbuat sesuatu yang gak benar, sepatutnya lah untuk mereka ini bisa jadi memang jangan dulu, atau kalaupun diperkenankan ziarah kubur disertai dengan pendampingan yang benar sehingga kemudian ziarah kuburnya jadi benar gitu maksudnya. Itu seperti itu. Jadi ini sempat terjadi dulu di masa awal-awal Islam. Dan istilah nasikh mansukh, hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus ini hanya berlaku pada Al-Quran dan As-Sunnah saja, tidak berlaku pada ijtihad para ulama. Jadi ijtihad para ulama itu tidak saling menghapus. Tapi kalau dalil Al-Quran maupun As-Sunnah itu terkadang masuk dalam bab nasikh mansukh. Sambil contoh misalnya awal-awal disyariatkannya tentang wasiat, itu ahli waris berhak mendapatkan wasiat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu tentang al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi dulu ahli waris bisa mendapatkan wasiat harta maksudnya. Itu bisa. Sampai kemudian turun surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan tentang warisan, dan Nabi menegaskan dalam hadis yang sahih mutawatir bahwa tidak ada lagi wasiat harta untuk ahli waris. Maka dalil itu mansukh, sudah dihapus. Yang berlaku adalah ahli waris tidak bisa mendapatkan bagian wasiat harta. Pertanyaannya sekarang gini, apakah dalil tentang ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat harta itu masih berlaku atau tidak? Karena sudah dihapus. Ada kemungkinan masih berlaku atau tidak? Karena sudah dihapus tadi. Jawabannya masih mungkin, sebagaimana ziarah kubur tadi. Kapan itu berlakunya? Satu, ketika si ahli waris ini tidak mendapatkan bagian warisan. Mahjub namanya, terhalang. Seperti ada seorang yang punya harta, dia punya anak laki-laki, kemudian dia wafat, maka saudara kandungnya yang meninggal ini tidak berhak mendapatkan waris, terhalang oleh anak laki-laki. Seandainya si yang meninggal ini sebelumnya berwasiat agar saudara-saudara kandungnya mendapat bagian hartanya dengan wasiatnya, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena
Walaupun dia ahli waris, tapi ahli waris yang mahjub. Mahjub itu terhalang dari mendapatkan warisan. Boleh, tidak apa-apa. Nah, sependek yang saya baca dalam kitab Takrib itu, bab tentang wasiat, boleh juga itu boleh juga ahli waris mendapatkan wasiat harta, asalkan seluruh ahli waris setuju. Tapi kalau ahli waris nggak setuju, nggak boleh, nggak bisa. Itu seperti itu. Jadi istilah mansuh, hukum yang dihapus itu belum tentu tidak berlaku sama sekali. Kadang masih bisa berlaku kalau memang alasan hukumnya masih sesuai. Nah itu hal-hal seperti itu nggak berlaku untuk ijtihad ulama gitu. Karena di dalam hal ijtihad itu ada kaidah yang berbunyi al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain begitu. Maka mazhab Hanafi itu masih eksis walaupun setelahnya ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki masih eksis walaupun setelahnya ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i masih eksis walaupun setelahnya ada mazhab Hambali. Karena antar ijtihad para ulama tidak saling menghapus. Apa yang sudah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi itu tidak menjadi batal hanya karenanya setelahnya ada ulama yang mendhaifkan. Dan apa yang disahihkan oleh ulama-ulama lain itu tidak menjadi batal hanya karena setelahnya ada ulama yang mendhaifkan misalnya. Karena tadi berlaku ketentuan al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dihapus dengan ijtihad ulama yang lainnya. Itu kalau ijtihad. Maka nasih mansuh itu berlaku bagi dalil nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak berlaku pada ijtihad para ulama. Itu sependek yang saya pahaminya. Nah, jadi ziarah kubur ini pertama diperintah dan itu hukumnya sunnah. Sunnah mutlak. Kalau bahasanya Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah, beliau mengatakan sunnah mutlaqah ghairu muqayyadah. Jadi sunnah yang mutlak kapan saja, yang waktunya tidak ditentukan. Silakan kapan kita mau. Maka dalam hadis Sahih Muslim pernah Nabi itu ziarah di malam hari, di malam nisfu Sya'ban. Pernah ziarah kubur, asal mau aja. Itu seperti itu. Kapan kita mau silakan ziarah kubur. Dan di dalam ziarah kubur itu kata Nabi ada banyak pelajaran. Maka di antara niat untuk ziarah kubur itu adalah niat mengambil pelajaran dari yang sudah mati. Itulah kenapa kemudian di dalam Al-Quran kita diperintah untuk mengarungi jagat ini, untuk mengambil pelajaran di antaranya dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kalau bahasa Al-Qurannya fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin misalnya gitu. Berjalanlah kamu di muka bumi ini untuk melihat akibat dari perbuatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka sampai sini kalau misalnya jenengan mau ziarah ke Fir'aun sana di Mesir sana, atau di menapaktilasi bekas-bekas adab yang turun pada kaumnya Nabi Lut, atau Iroma kaum Ad, kaum Samud, cuman jangan lama-lama karena Nabi pas melewati wilayah seperti itu beliau buru-buru, cepetan, jangan lama-lama di sini. Terus beliau wanti-wanti jangan minum airnya. Tapi itu diperkenankan oleh Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Di samping juga kita datang ziarah kubur mengambil pelajaran dari orang-orang yang saleh. Jadi antara niat kita ziarah kubur itu diantaranya adalah mengambil pelajaran dari yang sudah meninggal itu. Baik dia seorang yang saleh maupun dia seorang yang durjana. Untuk kita ambil pelajarannya. Sehingga di daerah Jawa Tengah kalau saya nggak salah itu ada kubur pengkhianat di masa Sultan Agung, itu diletakkan di salah satu jalan yang diinjak-injak itu misalnya. Itu seperti itu. Itu buat pelajaran, jangan jadi pengkhianat atau apalah terserah jenengan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa dzakara An-Nasa'i, dan telah menyebutkan sampai Imam An-Nasa'i an Buraidah, dari Buraidah aidon juga aidon anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man arada ayazura qabran falyazurhu,
Barang siapa yang ingin ziarah kubur, hendaklah dia berziarah. Jadi ziarah kubur itu kapan kita mau? Kapan kita mau? Kalau tiba-tiba pengen, silahkan. Jadi siapa yang ingin ziarah kubur, kata Nabi, fal yazurhu, maka hendaklah dia berziarah. Wala taqulu hajran, dan saat ziarah itu tidak boleh, janganlah kalian berkata-kata yang buruk. Hajran itu artinya buruk, bimakna su'an dengan arti su'an, buruk. Gak boleh ngomong yang jelek-jelek, harus ngomong yang baik-baik. Wa dzakara Abu Umar min hadis Ibnu Abbas, dan telah menyebutkan siapa Abu Umar min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi al-mu'mini kana ya'rifuhu fasallama alaihi illa radda alaihi salam. Ma min rajulin, tidak seorang pun, yamurru, yang lewat, bi qabri akhihi, di kubur saudaranya, al-mu'mini, yang mukmin, kana, yang adalah ia, ya'rifuhu, mengenalinya, fasallama alaihi, maka diucapkan salam atas ahli kubur itu, illa, kecuali radda, akan menjawab salam ahli kubur itu, alaihi, atas orang yang mengucap salam itu, illa radda alaihi salam, kecuali akan membalas atau menjawab si ahli kubur itu atas orang yang mengucap salam itu salamnya. Di sini cuman biasanya umumnya kita lah ya, kalau kita mengucap salam ke ahli kubur, kita tidak ingin dengar jawabannya. Kalau dengar kabur biasanya. Itu seperti itu. Sampai sini kita bisa tahu ya, bahwa ahli kubur itu mati itu jasadnya, ruhnya masih hidup. Walaupun kita harus paham dulu ya, bahwa kuburan dan alam kubur itu berbeda. Saya ulang ya, kuburan dan alam kubur itu berbeda. Namun jasad yang dikubur itu masih terhubung dengan ruh. Jadi kuburan dengan ruh yang berada di alam barzah itu masih terhubung. Dalil yang sahih tentang ini hadisnya Bukhari, Muslim juga, adalah ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira kalau kita ziarah kubur sudah nggak ada hubungannya dengan yang di alam barzah, masih terhubung. Makanya kalau kita mengucap salam, kita mendoakan, itu diketahui oleh orang yang kita ziarah itu. Mana dalilnya Ustaz bahwa yang di alam barzah sama yang di kuburan yang fisik itu masih ada hubungannya? Dalil sahihnya diantaranya adalah hadis Bukhari dan Muslim, bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu. Nabi itu sebelum ke Masjidil Aqsa itu bersama malaikat Jibril ziarah makam Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi berkomentar dalam hadis itu, dan saya lihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya, sholat di kuburnya. Itu bisa dibayangkan ya, sebagai sholat di kuburnya. Di Nabi itu saat melintasi makam Nabi Musa dan ziarah ke makam Nabi Musa, beliau melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Kata para ulama, ini bukan sholat kewajiban, bukan. Ini Nabi Musa itu semasa hidupnya senang sholat. Itu terbawa sampai ketika beliau sudah menghadap kepada Allah pun, di alam kuburnya beliau senang sholat. Dan kita tahu ketika Nabi Mi'raj itu saat Isra'nya ya, saat Mi'rajnya Nabi ketemu lagi dengan Nabi Musa di langit ke-6 atau di langit ke-7. Ketemu lagi. Artinya Nabi Musa ya ada di langit ke-7 dan langit ke-6 itu, atau beliau juga sekaligus berada di mana jasad beliau dimakamkan itu. Itu dalil yang sahih tentang betapa dimensi alam barzah dengan kuburan yang fisik ditanam di situ, itu ada hubungan. Itu kalau kita bicara dalil sahihnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengibaratkan seperti matahari dengan cahayanya. Matahari itu kan di langit tingkat berapa, tapi cahayanya menyentuh bumi. Jadi walaupun ruhnya berada di illiyin kalau orang-orang yang soleh, atau orang durhaka ya di sijjin,
itu tetap ada akses. Walaupun saya ulang ya, berbeda antara alam ruh, alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan yang kita ziarah itu kuburannya. Alam kuburnya belum tentu di situ. Karena informasi wahyunya kan berada di iliyin kalau orang-orang yang baik kan. Orang jahat kan di sijin, naudzubillah min syarri dzalik. Tapi dalil menginformasikan ziarah kubur itu tembus dimensi alam barzah. Jadi jangan dikira kalau kita ziarah, jangan dikira kalau kita berdoa untuk yang kita ziarahi itu tidak diketahui oleh orang yang diziarah itu. Tapi Ustadz, kan ada dalil yang mengatakan wahai Nabi, engkau tidak akan bisa membuat orang yang mati itu bisa mendengar misalnya. Saya harus sampaikan apa adanya ya, bahwa dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat. Bahkan di level para sahabat. Antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beda pendapat dalam masalah ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu termasuk yang berpendapat seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ahli kubur kalau kita ziarah itu mengetahui, mengenali dan bisa mengakses kita yang masih hidup. Nah, sementara Siti Aisyah berpendapat tidak. Di antara dalilnya Siti Aisyah ya ayat itu. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini beliau mengatakan ayat tentang bahwa engkau wahai Nabi, yang artinya engkau wahai Nabi tidak bisa membuat orang yang mati itu bisa mendengar. Itu maksudnya bukan bab tentang kuburan ini. Itu perihal tentang hatinya seseorang yang sudah mati itu seperti jasad yang mati, udah nggak bisa mendengar lagi. Hatinya itu maksudnya itu konteksnya dakwah, bukan dalam konteks dalil tentang ziarah kubur. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi di sini. Dan ada yang menarik dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau ziarah ke Raudhah, saat di Raudhah ada suaminya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dan ada ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu Siti Aisyah kalau ziarah begitu masuk ke dalamnya yang ada dua sosok yang mulia ini, itu dibuka cadarnya. Hingga suatu saat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an minta izin untuk dimakamkan di situ dan dimakamkan di situ. Akhirnya sejak itu Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau ziarah selalu pakai cadar. Ditanya oleh yang menyertai beliau, ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan, kalau bahasa kita ini kenapa panjenengan kok sekarang pakai cadar? Biasanya dibuka cadarnya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku malu pada Umar. Aku malu kepada Umar. Itu tanpa disadari sebenarnya Siti Aisyah punya keyakinan bahwa Sayyidina Umar ya bisa menyaksikan yang menziarahi. Buktinya Siti Aisyah tetap menutup cadarnya. Nah, tapi ini diskusinya panjang. Cuman saya hanya bisa mengatakan ya di antara pendapat yang ada seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi jangan dikira kalau kita ziarah kubur yang kita ziarah itu enggak ngerti apa-apa. Apalagi nanti setelah ini kita tahu bahwa doa yang Nabi ajarkan itu adalah memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Walaupun boleh, karena nanti di beberapa doa juga menggunakan pihak ketiga yang gaib. Namun pada banyak doa yang Nabi ajarkan adalah memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Jadi jenengan doa di kubur Allahumma ighfir lahum warhamhum itu boleh, tidak apa-apa. Namun pada beberapa riwayat yang ada Nabi mengajarkan dengan menggunakan redaksi pihak kedua yang hadir, mukhatab kalau bahasa Arabnya. Itu diantaranya, nggih. Jadi jangan dikira orang yang sudah meninggal itu nggak ngerti apa-apa gitu maksudnya. Allahu Akbar. Ruwiyah hakadha mauqufan, diriwayatkan pula serupa dengan hadis yang tadi itu mauqufan. Mauquf itu terhenti di sahabat. Mauquf itu terhenti di sahabat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, fa illam ya'rifhu wa sallama radda alaihi salam. Dan sekalipun si ahli kubur dan sekalipun orang yang mengucap salam itu tidak mengenal ahli kubur tersebut dan dia mengucapkan salam atas ahli kubur itu, maka tetap salamnya akan dijawab. Cuman riwayat ini yang kedua ini, riwayat yang versi ini maksud saya, yang mauquf ini di sini dalam catatan kakinya didhaifkan. Nah,
yang harus kita pahami bersama adalah kalaupun yang kedua ini dianggap dhaif misalnya gitu ya, maka cukuplah yang sahih yang pertama tadi. Berarti apa? Kalaupun riwayatnya lemah, insya Allah maknanya sahih. Jadi kalaupun riwayatnya lemah, maknanya apa? Sahih. Kok bisa begitu? Begini, kita kalau ziarah kubur, perintah Nabi kan mengucap salam, assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin, assalamualaikum walakumul afiyah, dan seterusnya itu misalnya. Pertanyaannya, apakah kita kenal semua dengan yang ada di kuburan itu? Tidak. Tapi kira-kira manfaat nggak itu perbuatan kita? Jelas manfaat, Nabi yang mengajarkan. Manfaat untuk yang bersangkutan, manfaat untuk kita juga yang mengamalkan tentunya. Nah, makanya kalau kita merujuk pada riwayat-riwayat yang saya sampaikan di awal tadi, itu semua adalah bisa dimaknai dengan tadi. Kalaupun riwayat yang kedua dilemahkan, tapi maknanya insya Allah sahih dalam hal ini. Jadi nggak ada masalah. Dan kalaupun ini tidak sahih diangkat sebagai hadis, tapi bisa menjadi sahih sebagai pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara mauquf, maka keyakinan Abu Hurairah itu sudah cukup sebagai dasar. Kalau dalam mazhab Hambali, perkataan sahabat langsung jadi dalil. Kalau dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, perkataan sahabat tidak serta-merta menjadi dalil kecuali sepakat semua sahabat, namanya ijma' sahabat. Namun demikian, perkataan para sahabat itu menjadi referensi utama dalam memahami dalil. Dan meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat itu adalah sebuah kebenaran yang dijamin dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu menjelang juz 2 itu, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan saja ahlu kitab itu mau beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, maka mereka pasti mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita beriman sebagaimana para sahabat beriman, jaminannya kita pasti mendapatkan apa? Petunjuk dalam hal ini. Lanjut ya. Muslimun, Imam Muslim beriwayatkan hadis an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aqulu, bagaimana aku berkata atau berdoa, idza dakhaltu, ketika aku masuk al-maqabira, ke pemakaman. Qala, Nabi bersabda, quli, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan atas penduduk atau penghuni kubur ini, minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan kaum muslimin, wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mutaakhirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu di antara kami dan yang belakangan, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan inna, dan sungguhnya kami insyaallah dengan izin, jika Allah berkehendak, bikum, dengan kalian, lahiqun, akan ketemu. Kharajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim min hadis Buraidah, dari hadis Buraidah aidon juga. Wa zada, dan beliau menambahkan, as'alullah lana wa lakumul afiyah, aku mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, afiat, keselamatan. Nah, ini menarik ya. Jadi saya katakan tadi di redaksi pertama kita memperlakukan ahli kubur sebagai pihak ketiga yang gaib. Namun di belakang diperintah, diajarkan kepada kita untuk menjadikannya sebagai pihak kedua yang hadir. Was'alullah lana walakumul afiyah, itu pihak kedua yang hadir. Ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa kita ziarah kubur mendoakan dengan redaksi Allahumma ighfir lahum warhamhum, boleh, tidak apa-apa. Namun andaikan kita mendoakan dengan doa sebagaimana kita ngobrol kayak orang mukhatab saling bicara, itu boleh, tidak ada masalah. Mana dalil yang sahih tentang masalah ini? Saya sampai yang ada ini ya. Saya pernah belajar Tarikh Ibnu Hisham itu ketika Nabi Fathu Mekah. Semua sahabat kembali ke rumahnya masing-masing kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Aukamaqal, buatkan kemah di makam Khadijah." Maka beliau dibuatkan makam di makam Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan selama berada di situ beliau seperti ngobrol dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Shadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Dulu kamu berkata begini, sekarang begini. Dulu kamu berkata sekarang begini. Nah, itu kayak orang ngobrol aja. Nah, itu diberlakukan, dan ini diberlakukan, dan nanti para sahabat juga bersikap yang sama ketika ziarah kubur.
Jadi mereka menerapkan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib, walaupun boleh kita mendoakan mereka sebagaimana redaksi yang bagian pertama tadi, yaitu memperlakukan mereka sebagai pihak ketiga yang gaib, atau yang kedua tadi memperlakukan mereka sebagai pihak kedua yang hadir. Semua ini penting untuk kita pahami, bukan apa-apa. Kadang sebagian kita itu menganggapnya sudah mati itu selesai sudah. Sebagian kita ada menganggap yang sudah mati itu selesai sudah. Terus kita merasa tidak perlu menghubungkan diri kita kepada mereka. Padahal di antara wasiat para sahabat Nabi, dan ini menjadi ijma' sahabat sependek yang saya baca. Saya baca ini di antaranya dalam pernyataan Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Dan ini sependek yang saya ketahui ini ijma' sahabat. Semua sahabat Nabi itu menasihatkan ini kepada anak-anaknya. Apa itu? Tarqud du'a'i 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Nah, di antaranya adalah, terutama maksud saya itu untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Walaupun untuk mendoakan orang tua itu tidak harus tunggu meninggal dulu. Karena saya pernah pas takziah itu ada anak muda itu ngomong gini ke saya, itu nyeletuk gini. Saya pikir mendoakan orang tua itu nunggu mati dulu, Ustaz. Yo, bareki. Enggak ya. Jadi dari masih hidup pun sudah kita doakan orang tua kita itu. Namun terlebih ketika beliau sudah wafat. Karena kebutuhan orang yang sudah wafat akan doa orang yang masih hidup itu melebihi kebutuhannya saat hidup terhadap makan dan minum. Kita ini kan hidup butuh makan minum. Kalau sudah meninggal nanti, kebutuhan kita terhadap doa yang masih hidup itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Nah, maka ini jangan saya dari riwayat-riwayat yang kita baca ini kita harus tahu bahwa hubungan kita dengan yang sudah meninggal dunia itu tidak putus sama sekali. Dan sepatutnya kita masih menyambung hubungan dengan mereka, entah dengan menziarahinya, terutama dengan mendoakannya. Karena doa kita itu bukan cuma sangat sewangat dinantikan. Iya, jadi doa kita bukan sangat, tapi sewangat dinantikan. Saya kira ini break adzan dulu nggih, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Baik, saya lanjutkan sebentar ya. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, annahu alaihi salam, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin, beliau lewat ketemu dengan seorang wanita tabki yang sedang menangis, inda qabrin laha, di sisi kubur keluarganya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha, kepada wanita itu, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini kata para ulama ketika mensyarah hadis ini menjelaskan bahwa itu menunjukkan bahwa nangis saat ziarah kubur itu boleh. Karena kalau itu dilarang, pasti kalau itu haram, pasti Nabi melarang dengan sangat keras. Tapi Nabi tidak melarang, Nabi hanya mengingatkan agar yang bersangkutan bertakwa kepada Allah dan bersabar. Dan Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis karena wafatnya putra beliau, karena wafatnya cucu beliau Umamah radhiyallahu anha, satu cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Siti Zainab radhiyallahu anha, itu pernah di pangkuan beliau itu wafat di pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Maka makal Nabi meneteskan air mata. Kata para sahabat, air mata apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Yang tidak boleh itu an-niyahah, yaitu meratap, tangisan yang disertai dengan ratapan. Ratapan itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Ekspresinya macam-macam, bisa teriak-teriak, bisa jambak-jambak rambut, meropek-meropek baju, guling-guling, dan macam-macam. Nah, yang begini ini yang nggak boleh dalam Islam. Tapi menangis boleh, sedih boleh. Yang tidak boleh meratap. Karena Nabi pernah menangis, Nabi pernah sedih juga. Bahkan kesedihan Nabi saat ditinggal dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu sampai dikenal dalam catatan sejarah sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi Nabi tidak meratap. Sedih iya, nangis iya, Nabi pernah nangis, tapi Nabi tidak meratap. Maka kita nangis boleh, sedih boleh, meratap tidak boleh. Nah, meratap itu intinya satu, itu meratap. Tidak ridho dengan takdir Allah, tidak rela dengan keputusan Allah, tidak terima dengan keputusan Allah. Ekspresinya saya ulang macam-macam. Nah, dalam riwayat itu ada yang menjambak-jambak rambut, meropek-ropek saku, meropek-ropek baju, guling-guling, teriak-teriak yang enggak jelas. Itu tidak boleh yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, monggo silakan. Monggo Pak. Bagus. Itu ayat-ayat yang Bapak baca itu konteksnya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kalau itu setelah kiamat itu. Jadi kan perjalanan kita itu rutenya ya, dari alam azali, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, kiamat, Yaumul Ba'ats. Yang Bapak baca tadi itu Yaumul Ba'ats. Kalau alam kubur itu di antara informasi berkaitan dengan adab kubur ya, itu ada di dalam antara lain ini. Ada di sini banyak dalilnya, cuman di antara yang saya ingat itu adalah surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46. Di situ disebutkan tentang Fir'aun dan bolo-bolonya saat ini yang berada di alam barzah. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan kepadanya neraka.
dan nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini diantara bentuk siksa kubur, itu ditampakkan kepadanya neraka. Hadis ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Ketika seseorang ketika seseorang itu ruhnya lepas dari badannya, kemudian dibawa terbang menghadap kepada Allah, masuk langit pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau lulus, tapi itu kalau nggak lulus, kadang langit pertama udah ditolak, langit kedua ditolak, dan seterusnya itu. Maka kemudian ruh ini dikembalikan ke barzahnya. Kalau dia tidak termasuk dalam kategori yang bebas fitnah kubur, dia akan menghadapi pertanyaan kubur. Kalau dia orang yang baik, lulus kan, maka kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, buka pintu surga, buka lorong tembus pintu surga, sehingga kuburnya itu dapat bocoran hawa surga. Kalau bahasanya para ulama, bukan bahasa hadis ini, yang saya tahu bahasanya para ulama, seperti taman-taman surga. Tapi kalau yang bersangkutan tidak lulus, karena ini orang yang juahat tadi itu, maka kata Allah, buka lorong tembus neraka, sehingga kuburnya menjadi jurang, seperti jurang-jurang neraka. Itu yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46 itu. Itu diantara bentuk azab kubur, itu begitu diantaranya. Kalau nikmat kubur, diantaranya Allah terangkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 tentang orang yang mati syahid. Syuhad ini ayat tentang syuhada Uhud sebenarnya, di mana Allah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan seterusnya itu. Jadi ayat ini menerangkan tentang bagaimana keadaan syuhada Uhud pasca perang Uhud itu. Ternyata keadaan mereka itu seperti itu, indahnya itu seperti itu. Dan Imam Al-Qurtubi ketika membahas ayat itu, beliau mengatakan, dan itu tidak hanya berlaku untuk syahid peperangan, itu bisa berlaku termasuk untuk seseorang yang semasa hidupnya dia selalu berdoa kepada Allah agar dimatikan sebagai syahid. Beliau berdalil pada hadis Sahih Muslim, di mana Nabi bersabda, "Aqamakal, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur mati syahid, maka baginya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya." Itu gambarannya dalam Al-Quran. Nah, kalau Bapak mau detailnya, mau rincinya istilahnya begitu, jadi kehidupan di barzah itu ada kehidupan, gitu aja. Nanti bisa dicek dalam Az-Zuhud dan Ibnu Mubarak, hadisnya hasan. Bahkan Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, bahwa ahli kubur itu kalau dia dirahmati itu saling berkunjung. Ketika ada orang baru masuk ke alam barzah, itu keluarganya datang berkumpul untuk menyapa yang bersangkutan. Dalam riwayat itu dikatakan, biarkan dia istirahat, dia baru dari perjalanan yang cukup melelahkan. Begitu selesai, mereka saling ngobrol, saling bertanya kabar, bagaimana kabar si fulan, sampai akhirnya orang yang baru meninggal itu berkata, loh, saya di hadisnya nggak pakai loh, itu modifikasi ya, itu mafhum riwayat. Mana si bapak ini? Lah emang kenapa? Katanya sudah meninggal lama. Beliau wafat sebelum saya. Kok nggak ada di sini kerabat kita yang satu ini? Kata yang lain, iya kita nggak ngelihat. Kata yang lain begitu. Di antara mereka ada yang nyelotok, saya ngelihat kapan hari. Yang bersangkutan tidak di sini tapi menuju ke Ummuhu Hawiyah. Rupanya yang satu tidak dirahmati. Jadi di kubur itu sudah terjadi coupling sudah antara orang yang dirahmati dengan yang tidak dirahmati itu, walaupun keluarga nggak ketemu. Kalau dia Az-Zumar kan jelas ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi sama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu dengan rombongan-rombongannya. Nah, sampai sini kita bisa paham bahwa ternyata itu tidak hanya terjadi di mahsyar nanti. Bahkan di alam kubur pun, berdasarkan hadis Ibnu Mubarak, hadisnya hasan, ada yang mensahihkan hadisnya, itu coupling itu sudah terjadi. Coupling yang dirahmati dan yang tidak
dirahmati dengan levelnya masing-masing. Nah, kalau kita baca hadis Mi'raj itu saja, Nabi itu ketika ketemu Nabi Musa di kuburnya yang di Palestina sekarang itu ternyata di langit ke-6 atau ke-7 beliau ketemu Nabi Musa juga. Nah, berarti ada level-level yang berbeda di antara para penghuni kubur itu nantinya di derajat iliyin, termasuk si jin nanti itu juga berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan ketemu di sini bab tentang ahli kubur saling berkunjung dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Jelas semua atau tidak jelas semua? Di online ada yang nanya ini, Ustadz, apa benar kalau kita bacaan Al-Fatihah tidak sampai? Kalau nanya saya ya, kalau nanya ke saya bilang sampai, insyaallah. Kok bisa sampai, Ustadz? Pertama, Al-Fatihah itu Nabi yang menyebut dengan istilah as-shalah. Nanti jangan buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu Nabi menyebut Fatihah itu dengan nama as-shalah. Orang yang membaca as-shalah itu Fatihah maksudnya. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilang apa? Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. As-shalah itu apa artinya? As-shalah ya ad-du'a. Shalah itu ad-du'a, doa gitu. Berarti kalau kita baca Fatihah, berdoa enggak itu? Doa. Sependek yang saya tahu ulama sepakat doa itu sampai asal seiman. Kalau nanya saya loh ya, itu satu. Ya, bahwa nanti ada beda pendapat, oke lah. Beda pendapat itu selesai dengan beda pendapatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Fatihah itu ada tadi di pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Wali abdi ma sa'ala. Termasuk kalau dia minta ampunan untuk orang yang sudah meninggal tadi itu. Ya, kalau nanya ke saya ya sebagai doa ya sampai sebagai doa itu. Nah, kalau mengenai transfer pahala Al-Quran harus diakui bahwa ulama berbeda pendapat. Kalau mau kita bahas butuh 5 SKS. Cukup dulu nih, sudah bunyi ini mau komat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.